1, bait 1 sampai baitnya yang ketiga. Nehemia pasal 12 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-47. Nehemia pasal 12 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-47. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema Jaminan Hidup untuk para Imam dan Orang-orang Lewi. Pada masa itu, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, bilik-bilik untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama dan untuk persembahan perpuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena merekalah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran. Demikian juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan penunggu pintu gerbang, sekedar yang perlu tiap-tiap hari dan mempersembahkan persembahan kudus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan kudus kepada anak-anak Harun. Demikianlah bagian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ada damai hari ini? Ada sukacita hari ini? Kalau ada damai, ada sukacita, berarti kita dengan firman itu luar biasa. Pasti pada saat kita mendengar firman, ada kuasa yang membaharui kehidupan kita, yaitu Roh Kudus, untuk kita mengerti dan kita mempraktekkan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Dari bagian firman Tuhan ini diberikan tema untuk kita renungkan sesuai dengan tema dari bacaan, yaitu jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang
bangsa Israel ini dipimpin oleh Imam Ezra dan Bupati Nehemia. Pada saat bangsa Babel menyerang bangsa Israel dan mereka kalah, lalu mereka dibawa di sana sebagai akibat dari bangsa ini melawan perintah Allah, sebagai akibat dari bangsa ini telah menyembah berhala dan Allah-Allah lain, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar untuk menyerang bangsa Israel. Dan pada saat masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, mereka menyerang dan sekaligus menghancurkan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Dan setelah bait itu hancur, lalu ada rombongan yang pertama yang kembali untuk membangun bait Allah, yaitu dalam masa pemerintahan Ezra sebagai imam. Dia kembali membangun bait Allah itu yang telah dihancurkan oleh bangsa Babel itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Nehemia dengan rombongan yang kembali ke Yerusalem, itu mereka tidak lagi membangun bait Allah karena bait Allah sudah dibangun, dan Nehemia membangun tembok-tembok untuk kota Yerusalem. Itu artinya kita sudah tahu bahwa Nehemia tidak membangun bait Allah, tapi Nehemia dengan rombongan yang ketiga yang pulang ke Yerusalem, itu mereka membangun tembok Yerusalem. Nah, pada bagian bacaan kita ini Nehemia pasal 12, ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-47. Bagian ini memberi suatu penghiburan kepada suku Lewi, penghiburan di mana suku Lewi diberikan jaminan kehidupan karena mereka tidak memperoleh tanah pusaka seperti suku yang lain atau 12 suku itu. Sehingga kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-44, bagian ini Nehemia mengatur agar ada orang-orang tertentu yang diangkat untuk mengawasi gudang sumbangan. Sumbangan hasil sulung, sumbangan dari perpuluhan yang diterima dari segenap bangsa Yehuda. Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara? Tujuan untuk memilih orang-orang tertentu mengawasi gudang sumbangan ini adalah agar sumbangan hasil sulung dan perpuluhan yang diberikan oleh umat, yang diberikan oleh rakyat, agar disampaikan kepada para imam dan orang Lewi sesuai dengan hukum. Pembagian ini memastikan Bapak Ibu Saudara bahwa para imam dan orang Lewi mereka menerima apa yang menjadi hak mereka atas pelayanan yang mereka lakukan dalam tugas yang telah diembankan bagi mereka. Arti penting yang
persepuluhan, dan buah sulung. Yang kalau kita baca untuk melengkapi bagian ini itu terdapat dalam kitab Imamat pasal 27 dan Maliaki pasal 3. Jadi di sini ada berbagai macam persembahan bangsa Israel bagi jaminan hidup suku Lewi. Kalau kita realita hidup sekarang ini, ya suku Lewi kategori para pendeta, ya para hamba-hamba yang bekerja di organisasi gereja, dan juga setiap hamba-hamba yang berhak untuk menerima bagian daripada persepuluhan itu. Ketika persembahan itu dikumpulkan, ada persembahan khusus. Persembahan khusus artinya persembahan ucapan syukur seseorang. Lalu ada persembahan untuk hasil pertama, atau yang kita sebut adalah persembahan sulung. Jadi realita kehidupan kalau anak-anak masuk dapat kerja, orang tua bilang, ya ingat ya, kalau gaji pertama Tuhan punya, itu yang namanya persembahan sulung. Selanjutnya kasih mama, kasih papa, selanjutnya nikmatilah. Hasil pertama dari pekerjaan itu diserahkan kepada suku Lewi. Jadi segala hasil tanaman pada saat itu pertama kali harus diberikan kepada suku Lewi. Dan persembahan persepuluhan dari hasil yang didapatkan oleh setiap suku itu, mereka berikan bagi suku Lewi, 11 suku itu, berikan kepada suku Lewi. Selanjutnya pada ayatnya yang ke-45, ayat ini menyoroti berbagai pelayanan yang dilakukan oleh para imam, orang Lewi, penyanyi, dan penjaga gerbang di bait suci. Mereka rajin menjalankan tugasnya, termasuk pentahiran atau upacara penyucian diri atau membersihkan diri dari dosa. Kalau kita sampai saat ini, kita hanya datang secara pribadi untuk mengaku dosa di hadapan Allah. Tidak datang dan membuat pengakuan seperti saudara-saudara kita di Katolik, di mana mereka harus datang dulu, masuk di bilik, ada pastor di dalam, lalu mereka mengungkapkan segala dosa yang mereka lakukan untuk pastor. Tapi kalau kita di GKI dalam konteks pengakuan dosa dan menyucikan diri, kita datang pribadi karena dogma kita mengajarkan Allah itu penuh kasih. Allah itu mengetahui setiap umat yang datang padanya mengaku dosanya dengan tulus, maka Allah akan memberikan keampunan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, kalau semua mengaku dosa jangan buat lagi. Itu berarti kita menipu diri kita sendiri dan juga kita menipu Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari segala hasil tanaman pada saat itu pertama kali itu dikonsumsi semuanya oleh suku Lewi. Sehingga kita melihat bahwa dalam ayatnya yang ke-45 ini,
pengakhiran atau upacara penyucian diri untuk membersihkan diri dari dosa. Tugas ini dilakukan oleh suku Lewi. Menyanyikan pujian kepada Tuhan, menjaga gerbang bait suci, dan bagian ini juga menyebutkan dua nama, yaitu Daud dan Salomo. Mereka disebutkan dalam bagian ini, itu berarti ada tujuan dan maksud menekankan keberlanjutan praktek ibadah yang dilakukan oleh raja-raja ternama tersebut dalam sejarah Israel, yaitu Daud yang terkenal dengan mazmur pujiannya dan penyembahannya, sementara Salomo membangun bait suci di Yerusalem. Dan Salomo menyiapkan panggung untuk ritual penyembahan yang dilakukan oleh orang Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-46, bagian ini Nehemia mengingatkan bahwa sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asaf, seorang Lewi terhormat yang menjabat sebagai kepala pemusik pada masa pemerintahan Daud. Asaf, pimpinan musik ini bersama musisi berbakat. Mereka mengubah lagu pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Persembahan musik mereka memainkan peranan penting dalam kehidupan ibadah di Israel, mengungkapkan rasa syukur dan hormat kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena kalau kita baca Mazmur, kitab Mazmur itu banyak diantaranya dikaitkan dengan kehidupan dan pergumulan Daud dan Asaf. Tetapi ini juga menjadi bukti, Bapak Ibu Saudara, bahwa kekuatan musik dalam penyembahan dan pujian kepada Tuhan. Jadi kalau kita menyanyi, Bapak Ibu Saudara, menyanyi dengan sungguh, menyanyi dengan roh yang menyembah, bukan bibir saja yang menyanyi, tapi hati jauh, pikiran jauh. Menyanyi tidak punya hikmat, kayak tidak punya roh. Jadi harus menyanyi, menyembah dengan sungguh-sungguh. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Nyanyikan dengan sungguh, seperti Allah ada di hadapan kita, kita memuji dan menyembah Dia. Karena Allah berdiri di atas puji-pujian, Bapak Ibu Saudara. Jadi kamu menyembah Allah, menyembah dengan sungguh, sehingga orang yang mendengar itu terbawa untuk sekaligus bisa menyembah Allah di dalam pujian yang dibawa oleh orang-orang yang menaikkan pujian kepada Allah itu. Dan selanjutnya pada ayatnya yang ke-47, bagian ayat terakhir dari pembacaan kita. Ayat ini menggambarkan adanya keberlanjutan dukungan terhadap para pekerja di bait suci. Para pekerja di bait suci termasuk penyanyi, penjaga gerbang, orang Lewi dan anak-anak Harun pada masa Zerubabel dan Nehemia. Bagian ayat 47 ini berbicara tentang tanggung jawab Israel untuk menyediakan
kebutuhan bagi mereka yang terlibat dalam tugas suci. Zerubabel memimpin kembali orang-orang buangan dari Babel untuk pertama kalinya dan meletakkan fondasi bagi bait suci kedua. Sementara Nehemia memainkan peranan penting dalam membangun tembok-tembok Yerusalem. Komitmen seluruh Israel untuk mempertahankan fungsi bait suci, untuk memperhatikan persatuan dan dedikasi umat terhadap ibadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kekudusan tempat ibadah itu harus dijaga. Dan orang-orang yang ada di dalam tempat ibadah itu juga harus kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kemajuan suatu tempat ibadah, kalau umat tidak mempunyai peranan untuk dapat membantu pekerjaan pelayanan di dalam pemberian tanda syukur perpuluhan dan buah sumur, maka sudah tentu jangan marah kalau dalam pembacaan laporan keuangan minus. Jangan marah kalau lihat laporan keuangan itu turun, karena keuangan yang ada di tengah-tengah jemaat adalah hasil pemberian persembahan Bapak Ibu. Tetapi semuanya tidak ditinggalkan di jemaat. Untuk semua persembahan syukur mendapat presentasi. Dan untuk perpuluhan Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan setiap bulan, itu hanya numpang lewat di kas jemaat. Dicatat, diserahkan ke sinode untuk digunakan membayarkan semua yang namanya gaji para pendeta dan juga para pekerja yang ada di lingkup organisasi GKI di Tanah Papua. Jadi jangan bapak-bapak dan ibu bilang begini, tuh bawa perpuluhan banyak-banyak baru kenapa kas kosong. Di jemaat tidak meninggalkan perpuluhan itu. Perpuluhan Bapak Ibu kasih 5 juta itu diserahkan ke sinode tanpa dipotong 1 sen pun. Kalau kerja jujur tidak boleh meninggalkan, menahan, mengambil bagian yang namanya persepuluhan itu diserahkan ke sinode. Karena di sana diatur supaya semua hamba-hamba Tuhan yang dikategorikan sebagai suku Lewi dalam bacaan kita bangsa Israel dapat memperoleh kehidupan daripadanya. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bagian ini kita diingatkan oleh Nehemia bahwa sebagai umat percaya yang ada di tengah-tengah GKI di Tanah Papua, kita harus sehat untuk memberikan persepuluhan. Kita harus sehat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan. Apa artinya? Di tengah-tengah keluarga suami dan istri, pada saat memperoleh berkat Tuhan, panggil anak-anak. Tidak boleh tertutup, harus terbuka. Anak-anak, ini mama punya penghasilan, bapak punya penghasilan. Kewajiban kita adalah memberikan persepuluhan. Dari itu dikumpul 1/10 dikasih ke rumah Tuhan. Apa yang Bapak Ibu lakukan itu menjadi pembiasaan secara rutinitas, maka menjadi pembelajaran bagi anak-anak. Jadi secara otomatis tanpa anak
datang dulu belajar tentang persepuluhan, mereka sudah punya pengetahuan dari keluarga bahwa setiap anak-anak Tuhan, setiap umat punya kewajiban yang namanya berkat harus diberikan 1/10 di rumah Tuhan. Kalau ada kesehatan, maka pemberian itu penuh dengan rasa syukur dan sukacita. Tapi kalau tidak ada kesehatan, maka tidak akan terjadi yang namanya pemberian persepuluhan dengan sukacita dan rasa syukur itu. Karena dari bagian firman Tuhan ini, di gereja ini ada 2. Ada hamba-hamba Tuhan dan juga para pekerja yang harus memperoleh berkat daripada apa yang diberikan tanggung jawab kepada mereka, baik sebagai pelayan, hamba-hamba Tuhan, dan juga sebagai para pekerja di klasis, sinode, dan juga di jemaat. Bapak Ibu Saudara, hal berikut yang menjadi renungan bagi kita adalah kita sama seperti kaum Lewi dan para imam, rela meninggalkan ladang mereka dan menghasilkan mereka dan penghasilan mereka karena panggilan Tuhan. Kita pun harus menjalankan panggilan kita masing-masing dengan kesehatan. Kerelaan yang sama jika kita dipanggil Tuhan untuk secara penuh untuk melayani di gereja, biarlah kita melakukan dengan kerelaan hati yang sungguh. Biarlah kita melakukan dengan setia dan taat, tanpa memperhitungkan untung dan ruginya, tanpa memperhitungkan untung dan rugi bagi diri pribadi dan juga mungkin bagi keluarga yang kita tinggalkan di rumah. Tetapi bukan hanya pekerjaan pelayanan yang penuh waktu di gereja, Bapak Ibu Saudara, tetapi setiap pekerjaan yang lain pun harus dilakukan dengan tujuan yang sama. Apakah kita rela mengerjakan panggilan kita dengan tujuan menyenangkan Tuhan? Maka sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ASN, sebagai seorang pekerja kasar, apapun yang kita kerjakan, kerjakan dengan baik. Karena pada saat kita bekerja dengan baik, ada penilaian di sini. Dan sudah tentu kita akan diberkati. Pasti ada peningkatan dari status kita yang pertama menuju kepada status yang berikut. Karena kita bekerja, kita tunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan. Kerjakanlah yang baik. Dan kerelaan untuk mengorbankan kenyamanan pribadi dan pendapatan ada di dalam diri kita sehingga sungguh-sungguh hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Artinya, kalau Bapak Ibu telah mendapat pekerjaan, lakukanlah yang baik supaya daripadanya Bapak Ibu akan memperoleh berkat, dan daripadanya apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu terpenuhi, dan daripada itu sebagian yang menjadi tugas dan kewajiban Bapak Ibu akan dibawa di rumah Tuhan. Kalau belum bisa memberikan apa yang menjadi bagian dalam pembacaan kita secara rutin, marilah berikanlah diri. Kasih diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kasih diri untuk setiap saat datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Karena pada saat kita melakukan dengan sungguh-sungguh sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, maka Tuhan akan terus menjaga dan melindungi
Dan janji Tuhan untuk memberkati kita itu ya dan amin. Saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang punya firman, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita supaya kita mampu untuk mempraktikkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Dan hormat. Cukup buat ini. Sekarang kamu harus hormat dulu. Sekarang kamu harus hormat dia. Kan sampai macam lagi. Ikuti. Saya juga saya pikiran akhirnya susah itu. Face lagi. Ada ikutin lagi. Ikuti sih. Dibilang cuman 6 kali. Bisa dia pakai loreng terus. No. Kali kita sih. 6 kali nih mau. Itu luar biasa. Alam buat kita. Alam itu. Ya apa ini?
Lama tuh. Ini kan. Iya, cuma bilang saja sampai beliau ke jalan. Iya, terbau